Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fauji. Saya dari Manajemen Non-Reguler. NIM saya 11211501. Saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Ma'rifatul Insan terdiri ada 4. Yang pertama, Ta'rif al-Insan. Yang kedua, Hakikatul Insan. Yang ketiga, Taqwatul Insan. Yang keempat, Nafsul Insani. Ma'rifatul Insan mempunyai 2 kata, yaitu Ma'rifat dan Insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Yang pertama, Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikatis yuduli adama fasadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah kepada kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila likhalqillah jala zalikas dinul qayyimu walikan nasilaya lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada keciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ketiga,
Toqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada Allah karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau min. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Yang terakhir yaitu yang keempat, nafsul insani atau jiwa manusia. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi walaina bilaini wala anfa bil anfi waluzuna bil uzuni wassina bissini walzuruha juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahkumu bima anzalallahu faulaika humus zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Maidah ayat 45. Cukup sekian penjelasan materi Ma'rifatul Insan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan datang dari saya sendiri. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan yang telah mendengarkan video sampai akhir. Terima kasih, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.